Sekarang mari kita belajar bagaimana cara menginput data vektor ke dalam Quantum GIS. Sebetulnya data vektor yang bisa kita masukkan ke dalam Quantum GIS itu macam-macam. Bisa bersumber data dari Shapefile, GeoPackage, S3 Geodatabase, PDF yang berreferensi koordinat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, dari JPEG dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita sekarang bersama pelajari adalah bagaimana menginput data vektor yang berasal dari SHP, GeoPackage, dan Geodatabase. Maksudnya S3 Geodatabase. Ya, ini saya remove dulu di sini. Ya, contoh pertama, bagaimana input data yang bersumber dari data Shapefile. Jadi cara memasukkan datanya bisa dari menu layer ini, ya. Terus add layer, nah kita bisa pilih add vector layer. Nah, atau ada sudah shortcutnya, ada menu di sini. Ini adalah menu add vector layer seperti tadi sama ya. Kita klik add vector layer ini. Nah, pada source type-nya dari sumber tipe datanya kita untuk SHP kita pilih file ya. Nah, di sini di mana SHP itu kita simpan ya, kita cari, kita browse ya. Misalnya ada di mana ya. Ya, misalnya tersimpan di folder SHP ya. Misal kita pilih ya yang akan kita input datanya. Nah, ini sudah ada SHP karena apa? Kabupaten Bone ini ada S3 file. Kalau kita all, nah ini mungkin agak terlalu pusing ya mencarinya yang mana ya. Nah, karena SHP itu diikuti oleh file-file pendukungnya yang lain yang harus ada ya, di dalam satu rangkaian SHP. Jadi ini salah satu bentuk save file yang kelemahannya adalah harus ada banyak file yang mengikutinya ya. Nah, kalau kita mengirim ke teman, ke orang lain, seluruh file-filenya harus terkirim juga ya. Nah, jadi sekali lagi ini kalau dari bentuk save file. Nah, kalau kita ingin hanya save SHP-nya saja yang dimunculkan, bukan all file tipenya, kita pilih S3 save file. Ya, nah silahkan di sini sudah SHP ada di sini 1, 2, 3, 4 ada data 4 SHP misalnya Kabupaten Bone saya ambil open add ya ini sudah tampil Kabupaten Bone-nya kita close. Inilah data Kabupaten Bone. Jadi bagaimana memasukkan data, menginput data menggunakan fasilitas SHP ya, S3 Save File. Nah, berikutnya bagaimana memasukkan data menggunakan fasilitas GeoPackage ya. Sama kita kembali lagi ya, klik lagi icon add vector layer source. Nah, ini kita browse lagi ya. Ini S3 save filenya kita ganti menjadi all file ya. Nah, misalnya di sini ada, nah ini data vektor GPKG. Jadi ekstensinya adalah GPKG. Dan yang ini ya, yang kita akan masukkan datanya. Kita open. Nah, ini sudah masuk. Kita add. Kita add. Nah, ada konfirmasi. Ternyata di dalam satu GeoPackage ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data vektor. Ya. Ada data vektor ini dalam bentuk garis, ada dalam bentuk vektor titik, dan 3 ini adalah vektor poligon. Misalnya contoh, misalnya salah satu, kalau kita add layers, ini akan semuanya, kan otomatis terpilih semuanya. Kalau kita hanya satu saja yang akan kita masukkan, misalnya perkantoran. Ya, ini biru, kita add layer, ini kita close langsung. Kita lihat di mana itu, perkantoran, kita coba klik kanan, zoom to layer. Hanya itu saja yang kita akan perlihatkan di kanvas ya. Zoom to layer yang atas.
Nah, ini dia ya. Ini adalah data vektor perkantoran yang tersimpan di dalam file GeoPackage. Nah, yang ketiga adalah memasukkan data yang ada dalam Esri Geodatabase ya. Sama ya, sama. Ini kita ikonnya jadi add vector layer, klik add vector layer. Nah, sekarang jangan di file, tapi Geodatabase dianggap dia adalah folder. Jadi harus klik directory ya. Klik directory, tipenya open file GDB, di mana disimpan misalnya data geodatabase-nya. Kita browse, kita ingin tahu di mana tersimpan, misalnya batas administrasi Indonesia. Nah, ini kan ini lihat ekstensinya GDP, mana yang mau diambil? Misalnya administrasi kabupaten kota se-Indonesia ya, RBI 50 kilo. Nah, jangan di double klik ya, ini kosong. Nah, jangan di double klik karena folder yang kita pilih. Satu kali klik, nah folder ini yang akan kita buka. Baru kita klik select folder. Nah, di mana isinya? Kita add. Coba kita add di sini. Nah, ada dua nih. Ada administrasi AR kabupaten kota, datanya bentuk tipenya ini lihat adalah poligon. Ada administrasi line kabupaten kota, bentuk datanya adalah garis ya, bentuk vektornya garis, ini adalah poligon. Kita misalnya satu saja, tidak dua-duanya. Satu yang diambil kita tandai ya. Kita add layer. Nah, ini sudah masuk ya. Close di sini. Kita coba cari lihat seluruhnya. Zoom full. Tunggu. Nah, ini adalah kabupaten kota se-Indonesia tadi. Yang diambil datanya dari file geodatabase. Jadi sekali lagi, kalau kita memasukkan file SAP kita pilihnya file. Kalau GeoPackage di add vector layer-nya kita pilih file juga. Kalau geodatabase yang kita centang, yang kita tandai adalah directory ya. Demikian bagaimana melakukan input data menggunakan file save file GeoPackage dan Esri Geodatabase. Terima kasih.